Oke, langsung baca soalnya. Buktir Pancasila sila ketiga. Pasti yang ditanyakan yang mana nih? Contoh penerapan sila ketiga. Kita harus tahu bahwa sila ketiga itu lebih pada sikap cinta tanah air, termasuk bela negara, terus menjaga persatuan, memajukan pergaulan untuk persatuan, terus menempatkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi ya, umum di atas kepentingan pribadi atau golongan ya. Oke, coba kita lihat. Tidak boleh memaksakan kehendak pada orang lain, ini sila keempat ya. Mengembangkan perbuatan luhur yang mencerminkan sikap suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Kalau ada kata kegotong royongan pasti sila kelima. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia, ini sila kedua ya. Terus sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara jika diperlukan nih, cinta tanah air ya. Ini kan bagian contoh dari cinta tanah air ya. Ini sila ketiga. Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain, ini sila kedua. Nah, yang ditanyakan butir pengamalan sila ketiga ya. Oke, pilihan yang tepat adalah ini nih, yang D ya. Oke, yang D. Oke. Salah satu usaha yang dilakukan Belanda untuk mendapatkan keuntungan adalah dengan melakukan pelayaran hongi. Yang dimaksud dengan pelayaran hongi adalah nih, yang mana nih? Oke, jadi dulu di masa-masa awal-awal penjelajahan bangsa barat ke belahan timur dunia itu ada beberapa negara yang melakukan penjelajahan ke dunia untuk mencari sumber rempah-rempah ya. Itu ada Belanda, ada Inggris, ada Prancis, ada Spanyol, ada Portugal ya. Nah, tentu kelima negara ini sebenarnya masih ada bangsa lainnya, cuma yang dominan kelima negara ini ya. Nah, tentu kelima negara ini pasti terjadi persaingan ya, persaingan untuk menguasai perdagangan rempah-rempah. Nah, oleh Belanda membentuk kongsi dagangnya yang dinamakan dengan VOC ya, dan mengeluarkan kebijakan monopoli ya. Jadi VOC ini untuk mengorganisir semua pedagang-pedagang asal Belanda, dibentuklah VOC ya. Untuk tujuannya adalah untuk memonopoli ya. Nah, salah satu bentuk kebijakan monopolinya adalah dengan pelayaran hongi. Pelayaran hongi ini, jadi pelayaran hongi ini ditujukan untuk mengawasi ya. Ini mengawasi dan mencegah pelanggaran peraturan monopoli VOC ya, serta mengawasi adanya perdagangan gelap. Nah, jadi pilihan tepat harusnya yang A ya. Oke, yang A. Sebelum Indonesia mendapatkan kemerdekaan, banyak dibentuk organisasi maupun badan-badan yang bertugas untuk mempersiapkan Indonesia merdeka. Badan yang bertugas untuk menyelidiki serta menyampaikan pendapat untuk disampaikan kepada pemerintah Jepang sebagai bahan pertimbangan Indonesia merdeka adalah Sebenarnya di sini ada kata kunci yang perlu kita perhatikan, yaitu kata menyelidik ya. Nah, coba kita lihat nih, PPKI singkatannya itu adalah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Panitia berarti panitia persiapan, hampir merdeka ya, karena ini kan lebih ke persiapan. Walaupun di BPUPKIP yang kedua ini juga artinya persiapan. Cuma BPUPKIP yang pertama ini artinya penyelidik ya. Dari sini kita udah tahu ya, jawabannya pasti BPUPKI ya. Coba kita bahas lebih dalam lagi ya pilihan jawaban ini. Kalau Budi Utomo ini organisasi pergerakan nasional pertama ya. Jadi organisasi pergerakan nasional pertama yang arahnya itu lebih kepada sosial budaya pendidikan ya, sosial budaya pendidikan, belum ke politik ya. Ini pendidikan. Oke. Nah, kalau panitia 9 ini adalah panitia yang terbentuk dalam sidang BPUPKI ya.
Jadi dia terbentuk dalam sidang BPUPKI. Salah satu produk yang dihasilkannya itu adalah apa? Piagam Jakarta ya. Piagam Jakarta. Terus kalau Heiho ini ya pasukan pembantu tentara Jepang ya. Jadi ini pasukan bantuan tentara Jepang ya. Tentunya dari orang Indonesia ya. Pasukan bantuan tentara Jepang yang dibentuk pada saat Perang Dunia Ketiga ya. Tujuannya adalah untuk menambah kekuatan militer Jepang. Oke. Kalau BPUPKI tujuannya itu adalah untuk mempersiapkan hal-hal yang dibutuhkan untuk merdeka ya. Salah satunya adalah untuk menyusun dasar negara ya. Makanya dasar negara itu terbentuknya pada saat sidang BPUPKI ya. Nah, kalau panitia persiapan kemerdekaan ini itu udah menjelang kemerdekaan ya. Salah satunya tugasnya itu setelah kemerdekaan pun masih ada, yaitu salah satunya adalah pengesahan Undang-Undang Dasar, walaupun sebenarnya saat itu Undang-Undang Dasar yang dimaksud itu adalah Undang-Undang Dasar sementara ya. Mengangkat presiden dan wakil presiden, pembentukan komite nasional. Jadi kalau BPUPKI ini sidangnya ada 3 kali ya. Oke, nanti di video selanjutnya ada ya lebih dalam lagi. Oke, ini pilihan yang tepat adalah yang D. Oke. Perang Dunia Kedua juga membawa pengaruh terhadap Indonesia, khususnya untuk mencapai kemerdekaan. Pengaruh yang didapatkan Indonesia adalah jadi pada saat Perang Dunia Kedua, Jepang itu mengalami kekalahan ya. Jadi Jepang kalah. Nah, karena kalah, Jepang berusaha mencari tambahan kekuatan militer. Salah satunya dengan cara menarik simpati bangsa Indonesia ya, bangsa Indonesia. Nah, agar bangsa Indonesia mau membantu melawan sekutu, maka dijanjikan kemerdekaan. Jadi dijanjikan akan diberikan kemerdekaan ya. Sehingga pilihan yang tepat adalah yang ini nih, Jepang kalah dari sekutu sehingga memberi janji kemerdekaan kepada Indonesia. Meskipun Indonesia pernah dijanjikan kemerdekaan oleh Jepang, namun Indonesia merdeka itu bukan pemberian Jepang ya, harus kita pahami ya. Bukan pemberian Jepang, namun hasil perjuangan para pejuang waktu itu ya. Dimana waktu itu ada golongan tua dan golongan muda. Memang perjuangannya bukan dalam bentuk perang fisik, namun dalam bentuk ketanggapan dalam memanfaatkan momen di mana saat itu Indonesia sedang dalam kondisi vakum akan kekuasaan ya. Coba sedikit aja telat memanfaatkan momen itu, mungkin akan terjadi pengalihan kekuasaan ya dari Jepang ke sekutu ya, salah satunya Belanda ya. Bukti nyatanya apa? Setelah Indonesia merdeka, Belanda datang ingin menguasai lagi bangsa Indonesia gitu ya. Itu bukti nyatanya. Pilihan yang tepat adalah yang B ya. Upaya yang dilakukan oleh pemuda untuk menyatukan kekuatan melawan ketidakadilan pada saat dijajah, yaitu diadakannya suatu kongres yang disebut Kongres Pemuda. Kongres Pemuda 1 berlangsung pada tanggal kalau Kongres Pemuda 1 itu dilaksanakan pada tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926 yang A ya. Sedikit saya bahas tambahannya. Jadi Kongres Pemuda itu dilaksanakan 2 kali. Yang pertama yaitu pada tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926. Adapun hasil dari Kongres Pemuda pertama, intinya itu dihasilkan kesepakatan akan kesamaan pemahaman pentingnya persatuan ya. Jadi pentingnya persatuan organisasi kepemudaan dan menghilangkan sifat-sifat ego daerah ya. Terus yang kedua, rencana akan diadakan Kongres Pemuda 2 ya. Nah, terus kalau Kongres Pemuda 2 ini dilaksanakan pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928. Adapun hasilnya yang pertama itu menyepakati seluruh organisasi kepemudaan Indonesia ya. Jadi organisasi kepemudaan ya diakui ya. Terus yang kedua, Sumpah Pemuda ya. Sumpah
Sumpah Pemuda. Hasil lainnya adalah dinyanyikannya lagu Indonesia Raya ya. Indonesia Raya. Oke. Oke, pilihan yang tepat untuk soal ini yang A ya. Oke. Terbentuknya suatu negara harus memenuhi beberapa unsur yang terbagi menjadi dua klasifikasi, yaitu deklaratif dan konstitutif. Yang menjadi unsur deklaratif berdirinya suatu negara adalah di sini ada kata kunci deklaratif. Ingat awal pertama kita merdeka 17 Agustus itu, kita merdeka, titik awalnya kita merdeka itu adalah di saat dideklarasikannya kemerdekaan. Dideklarasikan ini adalah pengumuman ya, untuk diberitahukan agar bisa mendapatkan pengakuan ya. Jadi pengakuan baik secara de facto maupun secara de jure ya. Oke, jadi pilihan yang tepat adalah yang E ya. Bisa aja kita analisa aja nih dari kalimatnya. Oke, kita bahas sedikit 4 syarat negara merdeka ya. 4 syarat negara dikatakan merdeka. Apa aja? Yang pertama, memiliki wilayah ya, memiliki wilayah kekuasaan. Yang kedua, memiliki rakyat. Yang ketiga, memiliki pemerintahan yang sah dan berdaulat. Nah, yang keempat, mendapat pengakuan ya, baik secara de facto maupun secara de jure. Pengakuan ini penting bagi negara yang baru merdeka dan baru lahir karena berkaitan dengan hubungan internasional, kerjasama dan hubungan internasional. Oke. 1 dan 2 ini termasuk unsur konstitutif. Kenapa? Karena diatur dalam konstitusi negara ya. Oke, pilihan yang tepat adalah yang E ya. Oke. Sikap saling menghargai sangat diperlukan untuk negara Indonesia yang penuh dengan keanekaragaman budaya. Salah satu sikap yang dapat memecah keutuhan bangsa adalah coba kita artikan satu persatu opsi jawaban ini. Yang pertama, chauvinisme. Chauvinisme ini diartikan sebagai sikap yang membanggakan budaya secara berlebihan, termasuk membanggakan etnis dan ras ya. Membanggakan budaya secara berlebihan. Terus kalau toleransi ini artinya saling memahami. Kalau primordialisme ini diartikan sikap menjunjung tinggi nilai-nilai dan norma sosial ya. Norma sosial yang pada umumnya berasal dari yang pada umumnya berasal dari etnis dan budaya ya, kebudayaan yang turun temurun. Kalau ekstremisme ini diartikan sebagai sikap yang menyimpang dari kebiasaan masyarakat pada umumnya, yang menyimpang dari kebiasaan masyarakat pada umumnya ya. Nah, kalau xenocentrisme ini diartikan menyukai hal-hal yang berbau asing. Ini berkebalikan dengan etnosentrisme. Kalau etnosentrisme ini lebih berorientasi ke budaya sendiri, di mana budaya sendiri dijadikan sebagai dasar standar untuk menilai budaya orang lain. Itu kalau etnosentrisme. Kalau xenocentrisme lebih berorientasi hal-hal asing, budaya asing ya. Oke, di sini yang ditanyakan yang memecah persatuan, yang ini, yang A ya, terlalu membanggakan budaya sendiri tanpa mempedulikan budaya orang lain ya. Jadi membanggakan berlebihan ya, dan menganggap budaya orang lain jauh lebih nggak baik dibandingkan budaya kita sendiri. Oke, pilihan yang tepat adalah yang A ya. Oke.